warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan membahas materi pola pewarisan sifat hukum Mendel berbasis STEM. Yuk simak terus videonya, selamat dan semangat belajar. Setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Berdasarkan pengamatan pada gambar, terdapat perbedaan variasi sifat warna, bentuk pada manusia, tumbuhan, maupun hewan. Kita akan membahas materi sejarah teori pewarisan sifat hukum Mendel. Adanya penurunan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan yang pertama kali ditemukan oleh seorang biarawan Australia bernama Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman melalui hasil eksperimennya menyilangkan kacang ercis atau Physarum sativum. Alasan Mendel memilih kacang ercis karena keberhasilan penemuan yang ia lakukan dinobatkan sebagai bapak genetika. Apa aja sih istilah dalam pewarisan hukum Mendel? Mendel terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kita akan membahas persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Satu sifat bedanya adalah mawarnya hanya melihat dari warnanya saja, mawar merah dan mawar putih. Jadi hanya satu sifat dari warnanya. Kita tentukan P1, G1, dan F1. P1 adalah parental pertama, M besar disilangkan dengan M kecil, fenotipnya mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Mencari gamet 1, ingat tadi hukum segregasi. Jadi M besar akan terpisah menjadi M besar dan M besar karena sama jadi satu saja. Begitu juga dengan M kecil. Langkah ketiga, M besar dan M kecil dikawinkan jadi M besar dan M kecil. Ingat tadi ada gen dominan yaitu M besar jadi bunga mawar tetap berwarna merah dan F1 disilangkan sesamanya. Kita tentukan P2, G2, dan F2. P2 adalah F1 disilangkan sesamanya, mawar merah dan mawar merah disilangkan. Kemudian G2, M besar dan M kecil ditulis keduanya karena dominan, yang satu resesif. Langkah ketiga, membuat tabel persilangan. Hukum Mendel 1 terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama persilangan monohibrid dominan penuh, yang kedua persilangan intermediate. Yang pertama, persilangan monohibrid dominan penuh. P1 yaitu batang tinggi disilangkan dengan batang rendah. Kemudian, tentukan G1-nya yaitu T besar dan T kecil, kemudian F1-nya T besar dan T kecil. Ke P2, tanaman batang tinggi disilangkan tanaman batang tinggi menghasilkan tanaman tinggi genotip T besar T kecil. Langkah kedua, mencari gamet 2, pisahkan T besar dan T kecil. Langkah ketiga, membuat tabel persilangan. Gamet pertama dan kedua disilangkan. Segregasi kedua yaitu monohibrid intermediate. Sebelumnya, tahukah kamu bagaimana bentuk bunga pukul 4? Kita tentukan P1 adalah parental pertama, mawar merah genotip M besar dan mawar putih genotip M kecil. Langkah kedua, mencari gamet 1 yaitu M besar M kecil terpisah. Langkah ketiga, M besar dan M kecil dikawinkan saja. Ingat tadi ada gen dominan huruf besar, M besar berwarna merah muda. Pada persilangan monohibrid intermediate, ketika kita campur M besar berwarna merah, M kecil berwarna putih, akan muncul warna baru dan menjadi warna merah muda. Selanjutnya yaitu F1 akan disilangkan sesamanya. P2 adalah parental yang kedua.
Mawar merah muda disilangkan dengan mawar merah muda. Kemudian gamet menghasilkan M besar M kecil. Langkah ketiga membuat tabel persilangan. Membahas persilangan berbasis stem hukum Mendel 1. Perbedaan antara persilangan yang pertama pada Pisum sativum dan Mirabilis dialapa sains yang akan kita lakukan yaitu menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, teknologi. Stem yang ketiga yaitu engineering, dengan menganalogikan persilangan tanaman menggunakan sebuah alat yang sederhana. Terakhir yaitu matematik. Selanjutnya, menghitung jumlah gamet dengan rumus 2 pangkat N. Sebagai contoh, tentukan berapa macam gametnya. Sebelum kita menggunakan rumus mencari gamet, kita bisa menggunakan diagram anak garpu. Jadi, gen yang bersifat heterozigot harus dipisahkan. Contohnya, A besar, A kecil dipisahkan. Untuk yang gen homozigot tidak perlu dipisah. Kemudian disilangkanlah gen yang pertama. Maka, macam gamet yang terbentuk adalah 4 macam gamet. Berarti sesuai ya dengan rumusnya 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 2, berarti 4. Pertama, perkawinan uji silang backcross. Kita tentukan P1, mawar merah disilangkan dengan mawar putih. F1 akan menghasilkan keturunan mawar merah M besar M kecil, lalu dilakukan backcross. Kemudian F1 akan disilangkan dengan induk dominan. P2, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M besar. Mawar merah akan disilangkan dengan mawar merah, maka F2 menghasilkan keturunan 1 M besar M kecil bunga mawar merah dan M besar berwarna merah tetapi genotip yang berbeda. Kemudian F1 akan disilangkan dengan induk resesif. P2 M besar M kecil disilangkan dengan M kecil mawar merah disilangkan dengan mawar putih akan menghasilkan 1 M besar M kecil mawar merah dan M kecil mawar putih. Yang kedua, perkawinan uji silang test cross, disilangkan tikus hitam H besar dengan tikus putih H kecil, maka G1-nya yaitu H besar dan H kecil, dan F1-nya menghasilkan 100% keturunan berwarna hitam dan induknya bergenotip homozigot. Disilangkan tikus hitam H besar H kecil dengan tikus putih H kecil menghasilkan keturunan G1 yaitu H besar H kecil karena dominan dan resesif, dan H kecil akan menghasilkan keturunan 50% atau 1:1 hitam H besar H kecil banding putih H kecil, maka induk
yang disilangkan adalah induk yang heterozigot. Yang terakhir, perkawinan uji silang resiprok. Kita tentukan P1, disilangkan ayam jantan hitam H besar dengan ayam betina putih H kecil, maka akan menghasilkan F1, yaitu ayam berwarna hitam H besar H kecil. Kemudian akan disilangkan sesamanya, yaitu ayam jantan hitam dan ayam jantan hitam akan menghasilkan 3 ayam berwarna hitam dan 1 berwarna putih. Kita akan melakukan resiprok atau ditukar alat kelaminnya. Jadi dilakukan persilangan ayam jantan putih H kecil dengan ayam betina hitam H besar, maka akan menghasilkan keturunan atau F1 ayam betina berwarna hitam H besar H kecil. Selanjutnya P2, yaitu ayam betina berwarna hitam akan disilangkan dengan ayam betina berwarna hitam. Kemudian F2-nya kita membuat tabel persilangan dan akan menghasilkan 3 ayam berwarna hitam dan 1 berwarna putih. Perkawinan resiprok untuk mengetahui bahwa setiap jenis kelamin memiliki kemungkinan sama, jadi untuk perbandingannya tidak ada perbedaannya. Selanjutnya hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid. Dua sifat beda yang dimaksud, yang pertama bentuk, yaitu ada bulat dan kisut. Yang kedua warna, ada warna kuning dan hijau. Genotipnya selanjutnya P1 adalah induk yang mau dikawinkan dengan genotip B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Fenotipnya bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Selanjutnya mencari G1. Ingat, dihibrid menerapkan hukum Mendel 2, di mana hukum Mendel 2 setiap gen bebas berpasangan yang bukan alelnya, genotip B besar, K besar, gametnya adalah B besar, K besar. B kecil, K kecil, gametnya B kecil, K kecil. Kemudian B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, hasilnya B besar, K kecil, K kecil, biji bulat berwarna kuning. Kemudian F1 akan disilangkan sesamanya. Angka selanjutnya P2 adalah parental yang kedua atau F1 disilangkan sesamanya. Biji bulat kuning disilangkan dengan biji bulat kuning. Angka kedua yaitu mencari G2. Angka ketiga membuat tabel persilangan. Gamet pertama dan kedua disilangkan. Selanjutnya, persilangan berbasis stem hukum Mendel 2 yang pertama sains. Yang kedua yaitu teknologi. Yang ketiga engineering. Yang terakhir yaitu mathematics.